Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangan dong biar semangat belajar pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih sama, wah datang nih calon-calon bidadari surga. Amin. Udah pada sholat subuh ya? Udah siap belajar pagi hari ini ya? Yang di rumah juga udah siap ya? Udah pasti siap dong. Tapi sebelum kita mulai tausiah kita hari ini ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Apa ya? Ini dia nih. Meski dilarang Israel, warga sholat taraweh di Masjid Al-Aqsa. Ini dia tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Luar biasa ya. Kenapa walaupun dilarang orang tetap maksa untuk ke sana? Kenapa? Karena siapa yang salat di Masjidil Haram bagikan 100.000 kali lipat dibanding salat di tempat lain. Ya. Kalau Masjid Nabawi bagikan 1.000 kali dibanding masjid yang lain. Kalau Masjid Al-Aqsa bagikan 500 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Masya Allah. Maka orang berbondong-bondong ke Masjid Al-Aqsa walaupun dilarang pakai senapan dan sebagainya, kita tetap ke sana. Saya kan pernah ke sana. Ya? Oh, yo sombongnya. Maksudnya mau ngasih tahu itu tadi ya. Iya, sebenarnya tujuannya itu sih. Jadi gimana Jadi di sana? alhamdulillah. Lalu kalau kita sholat di masjid kan luar biasa. Tolong semua jamaah, yuk makmurkan masjid. Dengan memakmurkan masjid kita akan memperlihatkan kekuatan kita. Dan berusaha untuk, karena siapa yang berudu dari rumah baru menuju ke masjid bagikan pelaksanaan ibadah umroh. Oh, bagaikan umroh. Bagaikan ibadah umroh. Kemudian setiap langkah kaki kita bernilai pahala, derajat dan ampunan. Jadi usahakan ayo salatnya jangan di rumah. Kalau perlu di masjid ya. Lalu masjid-masjid yang kita datangi akan jadi syafaat kelak dari kemudian. Karena masjid itu akan memberikan syafaat buat 3 orang. Ya. Siapa itu? Yang membangunnya, yang mengurusnya, yang ikut berjamaah di dalamnya. Oh Masya Allah, semoga kita jadi bagian dari 3 orang itu ya. Iya. Karena sayang banget kalau sampai kita nggak seperti itu ya. Ada masjid tapi kosong. Aduh, Ayo ya isi. Allah. Yuk mulai yuk semuanya yuk. Oke, berarti semoga kita menjadi bagian dari itu. Tapi ada tayangan Dilarang lagi. karena COVID pada mau. Oh iya, giliran udah nggak dilarang, nggak ada yang datang. Ya jangan kayak gitu dong. Ayo makmurkan masjid. Ya, Ustadz ada tayangan lagi Ustadz. Ada. Ini uniknya masjid 1000 jamaah nih dan sholat taraweh semalam suntuk. Wow. Coba kita lihat tayangannya ya. Ayo. Silakan. Seperti inilah suasana sholat tarawih di Masjid Al-Banjar Halahadat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang terekam kamera pada Rabu malam. Jemaah meluber hingga sejauh 100 meter dari masjid. Hal ini bukan tanpa alasan. Masjid Al-Banjar Halahadat yang berada di Jalan Lapan Siung ini hanya memiliki ukuran 20 kali 10 meter. Karena banyaknya jemaah sholat tarawih, warga sekitar menjuluki masjid ini sebagai Masjid 1000 Jemaah. Salah seorang anggota jemaah mengaku lebih memilih sholat tarawih di luar masjid. Sementara sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 11 rakaat. Saya pernah ke sana juga. Masa? Iya. Emang seramai itu ya kalau pada sholat di situ ya? Tapi pada saat itu bukan bulan Ramadan. Oh jadi nggak terlalu Nggak ramai ya? tahu. Kalau yang tadi ini gimana Ustaz? Luar biasa. Ya jelas gini, ketika orang menghidupkan malam-malam Ramadan, utamanya salat tarawih adalah ibadah yang paling utama yang kita lakukan di malam Ramadan adalah salat sunat tarawih. Karena salat sunat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain. Makanya ayo laksanakan. Siapa yang tarawih malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, 4 Ramadan diberikan pahala seperti atam kura, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usnul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dari segala yang menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolong
golongan orang soleh, 19 Ramadan golongan orang mati syahid. 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan satu rumah di surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar sisa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik yang siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, Itu Coba Sony keutamaan- ulangi Sony. Coba ulangi Itu Sony. untuk Gak bisa. keutamaan salat tarawih yang didapat setiap malam-malamnya dan berbeda setiap malam. Ustadz aku merinding Ustadz kayak tadi. Tapi aku gak ngerti, boleh ulang lagi gak? Ya, malam Gak pertama. usah. Aja. Terima kasih tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Itu baru sedikit tuh pelajaran hari ini. Semakin menarik ya. Mau lanjut gak? Mau ya? Memangnya hari ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas taraweh gitu. Taraweh? Iya, karena Pas kan- banget. Pas banget kan dari Malam tadi pertama tayangan Ramadan tadi dia kan kita bener. lihat kan banyak banget orangnya pada taraweh gitu kan ya. Iya. Makanya perlu kita bahas hari Kita bahas ini. ya. Judulnya apa sih? Judulnya adalah Jangan Remehkan Sholat Taraweh. Tepuk tangan lagi. Masya Allah. Karena sampai saat ini masih nganggep sholat sunnah doang gitu kan. Udahlah apa segala macam. Tapi pagi ini akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya ada tayangan lagi dulu nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah ya. Ini momen tak terduga ketika sholat taraweh. Awalnya dikira maling. Ini dia tayangannya, silahkan. Ya Allah. Ustaz Syam, tayangan tadi gimana menurut Ustaz Syam? Yang paling kita kan sering imam terawih ya. Kita tuh imam pasti paling deg-degan. Iya. Karena kalau yang lain batal udah buat diri sendiri. Iya. Tapi kalau imamnya yang batal. Subhanallah. Ustaz Sam pernah Waduh. begitu kan? Pernah Ustaz. Terus kalau kejadiannya kayak gitu nih, misalnya Ustaz saya ngalamin ya, tuh baiknya gimana harusnya? Aku langsung tutup mata. Hah? Tutup mata. Mudah-mudahan gak kesini gitu aja tuh. Iya, berarti lanjut terus aja. Lanjut aja. Jadi baiknya lanjut aja, gak usah Lanjut pergi aja. dulu atau nanti Masih mulai ingat lagi, gak nggak usah. Sony? Apa? Kalau saya imam di rumah Sony. Senang banget. Tapi kalau ada kucingnya Sony, aku setengah mati. Imamnya. Oh kucingnya. Kucing. Kalau gitu Ustaz, mohon Siap. penjelasannya Ustaz. Baik, tapi guruku Ustaz Tafif, Ustaz Maulana, Mas Sony, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Dirikanlah salat. Karena sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dalam salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lainnya. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau ada kasus seperti tadi dalam keadaan salat lalu ada sesuatu yang mengganggu, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita bahkan sebelum sholat. Sebelum sholat itu diperintahkan jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu. Seperti apa? Jangankan daripada binatang yang lewat misalnya. Orang kalau mau sholat tiba-tiba dia merasa sakit perut atau apapun itu. Maka Nabi memerintahkan kita untuk menyelesaikan itu dulu.
Menyelesaikan itu baru melaksanakan sholat. Sholat. Jangankan sakit perut ataupun rintangan seperti itu. Kalau sudah dihidangkan makanan, sudah terhidang. Makanan sudah terhidang. Lalu hendak melaksanakan sholat. Mana yang didahulukan? Maka didahulukan untuk menyantap makanan terlebih dahulu. Kalau masih ada waktu sholat gitu ya. Maka dia dihidangkan makanan, dia makan dulu yang sudah dihidangkan tadi. Baru dia melaksanakan sholat. Artinya orang sholat itu mesti menghilangkan terlebih dahulu segala jenis apapun yang kemungkinan bisa mengganggu kekhusyuan konsentrasi dalam sholat seseorang. Bagaimana kasusnya kalau sudah terlanjur Ustadz? Tadi itu kan tidak ada yang sengaja naruh tikus di situ. Tidak ada, panitia masjid sudah memperhatikan kebersihannya, sudah memperhatikan pintunya segala macam, tidak ada celah. Namun ternyata qadarullah ada tikus yang masuk. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau memungkinkan meneruskan, silakan teruskan. Kenapa? Karena kalau dia tidak buang, mohon maaf, dia buang kotoran ataupun dia tidak, mohon maaf, mengeluarkan dari mulutnya, maka itu tidak membatalkan sholat, tidak najis. Tapi kalau sudah kelihatan, ternyata dia buang kotoran di situ dan terkena orang yang sholat, maka auto batal. Sayang banget ya kalau gitu ya. Tapi kalau lompat ini segala macam, ya bisa batal gitu karena dia udah bergerak gitu. Iya. Apalagi kalau sudah meleng dari arah kiblat. Oke, baik. Berarti kalau Apalagi yang bawa sapu tadi. itu udah batal sampai gini-gini. Itu mah udah batal banget. Tapi Berarti harus itu- ulang lagi nggak ya? Iya, Ulang lagi tapi ya? itu bisa lebih besar pahalanya karena menyelamatkan orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Tasya. Boleh tepuk tangannya Siap. dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu cara mengantisipasinya ya dan apa yang harus dilakukan ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana nih dengan orang yang sholat tarawihnya masih bolong-bolong? Coba Ustadz Afif. Kalau misalnya sholat tarawihnya masih bolong-bolong, apakah itu berarti bulan Ramadannya tidak sempurna Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Insya Allah. Dan saya bisa lebih baik daripada Ustadz Maulana. Oh, Kalau untuk binas majlis ini. Nggak usah, udah. Jangan, itu Ustadz Maulana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimana puasa dengan tarawih yang bolong-bolong? Ibu-ibu pakaian mana yang enak kalau bolong, betul nggak? Ya. Kita pengen pakaian kita rapi, tertutup. Demikian juga dengan ibadah puasa. Bukankah 2 bulan? 2 bulan ini kita berharap Ramadan sampaikan kemari. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sudah sampai Ramadan, masih main-main. Sudah sampai bulan Ramadan, masih melalaikan. Oleh karenanya jangan sampai kita terlena. Dengan barangkali biasanya setelah buka puasa kita berleha-leha. Segera kita langsung menuju masjid untuk sholat tarawih. Sekalipun begitu, memang sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, Inni khosyitu antufradu alaikum. Aku itu ngeri atau takut, khawatir. Ada kekhawatiran kalau aku sholat di masjid setiap saat. Karena waktu itu Rasulullah sholat di masjid. Kemudian beberapa kali beliau tidak sholat di masjid. Kemudian beliau mengatakan, aku khawatir kalau sholat tarawih dijadikan wajib di antara kalian. Karenanya lah Rasulullah bukan tidak sholat tarawih. Tapi Rasulullah SAW itu sholat tarawihnya di rumah. Jika kita melihat antufradu alaikum, aku khawatir itu menjadi wajib karena memang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Karena memang Rasulullah selalu sholat. Adapun terkadang di masjid, terkadang di rumah. Ini jangan-jangan kita kebanyakan di rumahnya daripada di masjidnya. Oleh karena itu, mari kita menjalankan sholat tarawih dengan gagap gempita, dengan semangat. Ini sholat tarawih banyak sekali bentuk kelebihannya. Tadi Ustadz Maulana dengan cepat 30 hari kita bertarawih, 30 hari juga itu mendapatkan kelebihan salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang mendirikan salat-salatnya, malam-malamnya, man qama ramadhana sepadan dengan man shoma ramadhana. Jika di siang hari man shoma ramadhana, jika di malam hari man qama ramadhana, maka orang tersebut dihapusin segala dosa-dosanya dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya dulu, ibu-ibu kira-kira masjidnya udah kosong atau belum? Alhamdulillah. Ustaz Maulana masjidnya udah kosong atau belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa? Saya tahadus bin nikmah bahwa masjid kita ini, kalau masjid saya sendiri, musola Makin saya maju sendiri, ya. ini alhamdulillah penuh.
Penuh Masya Allah. Sampai sekarang memang musolanya kecil. Gampang penuhnya. Jadi seorang dikit juga penuh gitu Gampang ya. penuhnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dengan gagah gempita apa yang kita nantikan. Sekarang sudah bulan Ramadan. Sudah 1 minggu di bulan Ramadan. Kita tetap semangat ibadah untuk sholat tarawih. Insya Allah, ta'ala. semangat Gitu. semakin beribadahnya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong. Semangat belajar pagi hari ini, jangan ngantuk ya. Semangat ya, yang di rumah juga ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau gitu aku bacain ya pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Dari media sosialnya Instagram @alfatunisa. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya dong Ustadz. Kalau saya punya temen, tapi mau sholat tarawehnya saat saya ajak aja gimana ya Ustadz? Jadi pas nggak ada saya atau nggak saya ajak tuh dia nggak sholat taraweh Ustadz. Kalau kayak gini apa teman saya ini nggak dapat pahala? Tapi saya dapat pahala ya Ustadz. Untung dong Ustadz saya. Hehehe. Iya juga itu gimana ya Ustadz? Salat itu urusan masing-masing. Ah, Nah ya. kalau ada orang salat tarawihnya gara-gara diajakin teman, berarti betul dapat pahala dia. Dapat pahala dari atas apa ajakannya karena sebagai sarana dakwah, sarana siar. Tapi yang jadi masalah, kenapa juga nanti berangkat kalau ada temennya? Ah, sayang banget tuh kalau gitu. Sayang berarti bukan karena Allah, karena teman. Suruh temennya nonton sekarang. Bilang jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Siapa nama temannya? Enggak ada di Gak situ. ada, gak ada ditulis Ustaz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita masih sama, jangan remehkan sholat tarawih. Tadi sudah diajarin sama guru-guru kita, biar kita tidak meremehkan ya jamaah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, karena aku penasaran dari pertanyaan yang Instagram Islam itu indah yang tadi sebelum iklan aku bacain gitu. Katanya kalau orang yang ngajak tarawih, yang diajaknya itu dapat pahala apa enggak. Terus yang ngajaknya doang yang dapat pahala jadinya gitu Ustaz Syam. Ya gak sih? Emang bener kayak gitu? Emang iya? Gak tahu. Kasian dong, udah dipaksa dia gak dapat pahala padahal dia udah sholat loh. Subhanallah. Coba Ustaz Syam jelasin Sampai silakan. Ustaz Afif, Mas Soni, Ustaz Maulana, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 55-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allahumma arhamna bil Quran, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sambung ayatnya dengan mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah mengabdi kepadaku. Maka tujuan hidup kita yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seseorang atau ada seseorang yang melaksanakan sholat taraweh? Jadi ingat dulu ya Bu ya, hukumnya sholat taraweh itu sholat sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi, tapi tidak berdosa. Dan ada seorang sahabat sayang dengan sahabatnya, senang dengan sahabatnya, tentu saja dia ingin agar sahabatnya mendapat pahala juga. Dia tidak ingin agar sahabatnya ini merugi, maka dia ajak sahabatnya untuk sholat taraweh. Masalahnya Ustaz, kalau saya tidak ajak dia tidak sholat. Kalau saya ajak baru dia sholat, apakah dia tetap mendapatkan pahala? Jawabannya, orang yang ikut-ikutan juga tetap dapat pahala selama sholatnya benar, selama sholatnya bukan untuk mempermainkan sholat itu sendiri, selama sholatnya bukan untuk daripada bercandain daripada sholat itu sendiri, maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wahtisaban,
Meskipun di dalam hadis ini disebutkan wahtisaban, bersungguh-sungguh. Nah ini orang karena sudah diajak, dia ndak enak sama temannya, akhirnya berawal dari diajak dan terpaksa, lama-lama menjadi kebiasaan. Banyak kok orang seperti itu, tidak semua misalnya ibu-ibu yang datang ke sini rela, ada juga yang kayak, aduh subuh banget, ntar gimana sahurnya, aduh laki gue gimana nih, nggak ada yang bikinin sahurnya, gimana dong bu, ayolah bu, ikutlah bu, kurang nih busnya nih, kurang nih orangnya nih, ayolah bu, ada yang begitu? Ada yang Ada. begitu, diajakin datang ke sini, awalnya terpaksa, lama-lama foto-foto juga. Lama-lama ikut pengen nanya juga lama-lama akhirnya. Nah subhanallah. Maka dikatakan kalau diajak dalam kebaikan dapat pahala, dapat juga. Yang mengajak lebih-lebih lagi dapat pahala. Maka pentingnya kita mencari teman yang baik. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sahabat, teman baik di dunia nanti di akhirat jadi musuh. Kecuali dalam ketakwaan, kecuali mereka sahabat yang bertakwa. Apa pahala yang didapatkan? Pahala yang didapatkan pahala mengajak orang. Pahala apa lagi? Pahala kalau misalnya nanti dia terus-menerus mengerjakan kebaikan, dia dapat pahala kebaikan juga. Kenapa? Dia menunjukkan satu jalan menuju kebaikan. Jangan berkecil hati kepada orang-orang yang telah berdakwah, ternyata setelah berdakwah tidak diterima dakwahnya. Jangan berkecil hati bagi seorang sahabat yang mungkin merasa kalau saya ajak dia mau, kalau saya tidak ajak dia tidak mau. Maka berbaik sangkalah, berarti Allah pengen engkau ngajak dia sering-sering. Berarti Allah pengen engkau dapat pahala mengajak yang sering-sering. Kalau kemarin kau ajak dia mau, hari ini dia tidak mau. Maka Allah pengen engkau mengajaknya lebih lagi, lebih dekat lagi, lebih sayang lagi, lebih berdakwah lagi dengan cinta. Bukankah ini yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, banyak orang-orang yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini yang dilakukan Nabi ketika berada di Mekah? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda hanya ikut-ikutan saja awalnya. Dia mendengar, apa itu yang kau baca? Wahai Fatimah, ya saya membaca daripada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Maka didengarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan satu surah, dengan beberapa ayat. Toha, langsung beliau merasakan indahnya Islam. Padahal awalnya cuma terpaksa saja karena kebetulan mendengarkan Al-Quran itu. Berarti mengajak orang lain itu pahalanya besar. Dan yang diajak juga walaupun awalnya terpaksa, mudah-mudahan menjadi terbiasa. Wallahu ta'ala alam. Dua-duanya ternyata dapat pahala ya. Iya, Masya tapi ngajak Allah. orang itu tadi harus dikasih tahu ini sunnah, ini wajib. Ya. Yang wajib kalau kau tinggalkan dosa ya, tapi kalau yang sunnah kalau kau tinggalkan kau rugi. Masya gitu. Allah. Terima kasih Sama-sama, Pak Syam. Sony. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Karena tepuk tangannya semangat, aku kasih kesempatan buat nanya ya. Siapa tahu banyak yang punya masalah pada pagi hari ini. Oke, yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oh sebelah sini dulu ya, sebelah sini ya. Oh udah Bu boleh turun tangannya. Ibu silakan berdiri, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Popong Syarifatul Khairiyah dari Majelis Taklim Al-Ihsan Kampung Cerewet, Bekasi. Kampung Cerewet. Wow, coba tepuk tangannya untuk dari Kampung Cerewet. Berarti saya bisa tinggal di situ. Oh, karena cerewet gitu ya. Coba pengen lihat secerewet apa, coba sambil nanya. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Iya. Begini di depan. Ustadz, seandainya sholat tarawih itu 4 rakaat. Ya. Nah saya datang pada sudah ketinggalan 2 rakaat. Iya. Nah kalau saya apakah nanti saya ngikutin salam dengan Pak Ustadz atau saya teruskan seperti sholat fardu. Tapi seandainya saya meneruskan sholat tarawehnya
berarti yang akan datang yang kemudian itu ketinggalan dong. Mudah-mudahan Jadi zikirnya panjang. Iya. Fadlan minallahi wa ni'mah. Mudah-mudahan panjang. Jadi bisa kebalap gitu ya. iya begitu Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau waalaikumsalam kita jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya sekali lagi, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Ustadz langsung aja dijawab deh Ustadz. Silakan Ya. Ustadz. Salam yang tidak bisa dijawab adalah salam yang mengucapkan waalaikumsalam. Iya betul. Karena dia sudah jawab sendiri. Baik, mohon izin kepada semuanya jamaah dimanapun berada. Salat itu adalah ibadah yang sudah tertentu. Karena salat adalah doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan syarat dan rukun tertentu. Kalau memang niatnya 4 rakaat dan mengikut kepada imam. Maka memang semua gerakan iman kita ikuti. Tapi kalau karena kurang 2 rakaat dan niatnya 4 rakaat, maka cukupkan, genapkan, selesaikan tugasnya. Berkenaan, jadi jangan ikut salam. Jangan ikut salam. Karena niatnya 4 rakaat. Cuma baru 2 rakaat dilaksanakan. Maka tunggu dulu setelah salamnya imam naik untuk menyelesaikan jadi 4 rakaat. Nah gimana salat berikutnya? Telat lagi dong. Maka begitulah seterusnya. Makanya cepat datang. Oh Tunggu itu dulu. caranya. Yang jadi masalah gini dulu. Yang di rumah. Pengertian salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih adalah salat sunat di malam Ramadan. Sesudah salat Isya. Karena kapan hari itu aku pernah ada acara buka puasa. Tiba-tiba ada jamaah berkata, Ustadz gimana sambil menunggu Isya kita tarawih dulu. Oh. Kebalik. Ya, dia bilang gitu. Daripada aduh lama banget Isyanya. Bisa nggak kita tarawih dulu baru Isya? Mohon maaf. Tarawih itu hanya bisa dilakukan sesudah salat Isya. Maka kalau ada yang telat datang. Ingat nih. Saya belum sempat tanya ibu. Apakah telatnya ibu itu sudah salat Isya belum? Maka kalau dia datang terlambat. Dan dia belum salat Isya. Maka dia tidak boleh salat tarawih. Harus salat Isya dulu. Tidak boleh salat tarawih kalau belum salat Isya. Nah karena salat tarawih itu antara Isya ke subuh. Maka laksanakan. Betul kata Ustaz Afif tadi boleh juga di rumah. Kalau memang ketinggalan di masjid tidak apa-apa di rumah. Tapi alangkah bagusnya kalau di rumah. Di masjid. Di masjid. Di masjid. Kenapa? Kalau di masjid kan berjamaah. Oh iya. Nah, kalau di rumah kan terlalu banyak gangguan. Enak banget kalau di masjid. Apalagi kalau imamnya Ustaz Sam. Enak banget pun. Apalagi imamnya Ustaz Afif. Apalagi Ustaz Maulana. Cepet banget. Ustaz gimana kalau kita sambil nunggu Isya kita sholat tahajud dulu? Itu Bisa. Itu lebih gak boleh. Kalau tahajud lagi apalagi tahajud. Iya. Tahajud harus tidur dulu. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Ibu ya. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Masya Allah, tabarakallah. Ibu banyak masalah nggak? Oh punya satu. Oh masalahnya cuma satu loh, hebat loh. Apa masalahnya coba nanya. Iya. Namanya siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami Yaya Herawati Bu, dari Bu, Majlis. lihatnya ke sana. Supaya ibu dilihat sama suaminya ibu. Kalau ibu sudah datang di sini. Coba. Perkenalkan nama saya Yaya Herawati dari Majlis Taklim Al-Ihsan, Kampung Cerewet, Bekasi. Tepuk tangan dong untuk Ibu Hermawati. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Pertanyaannya boleh tanya dong Ustaz. Iya. Kami semua siap menjawab. Oke. Kami mau bertanya kepada Ustadz Afif. Ustaz Afif. Ya, padahal udah kesini. Kasian loh, padahal Ustaz Maulana udah kesini. Yaudah gak apa-apa deh Ustaz Afif. Ya mangga. Apabila sedang melaksanakan salat taraweh, tiba-tiba mendapat kabar duka dari keluarga meninggal, salah satu keluarga. Apakah sholat tarawehnya itu berhenti atau dilanjutkan sampai selesai sholat tarawehnya itu? Pertanyaan saya, itu lagi sholat, ada kabar. Iya. Bagaimana cara ngabarin ya dia lagi sholat? HP-nya berdering Ustaz. Kan dia tahu kalau deringan itu adalah dering kematian. Iya. Apa yang berdiri diangkat dulu gitu ya. Ya mungkin saya luruskan dulu. Mungkin pada saat ibu sholat ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa. Oke jadi itu pertanyaannya ya Bu ya.
Terima kasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan duduk. Mungkin baru jeda habis sholat tarawih yang 2 rakaat pertama dapat kabar gitu Ustadz. Begitu ya. Iya, Itu pakai aku Ustaz jelasin Syam. juga lagi. Ngapain aku jelasin ya? Itu Silakan Ustaz. Ustadz. Iya. Saya jadi teringat dengan pengumuman ibu yang di sono suaminya meninggal. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa qati'ul wajibat, memotong dari sebuah kewajiban yang telah disyariatkan dan telah dilaksanakan itu ghairu jaiz. Tidak boleh. Artinya kalau kita sedang sholat, memotong kewajiban, memotong sholatnya tidak boleh berdasarkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wala tubtilu a'malakum, di dalam surah Muhammad ayat 33. Bahwa seseorang itu tidak boleh membatalkan ibadahnya ketika ada sesuatu yang, nah itu catatannya, yang tidak darurat. Sebetulnya tadi tikus lari itu nggak darurat. Ya, yang bikin darurat dia minal geliun, dia dari orang yang geli. Gitu. Itu yang membuat dia darurat. Maka tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau ada kabar meninggal dunia? Meninggal dunia adalah darurat. Darurat mengurus jenazah, darurat untuk segera mensemayamkan, mengkafankan, dan maka boleh membatalkan sholatnya. Apalagi ini sholat taraweh, sholat sunnah. Maka dibolehkan membatalkan sholat untuk kemudian mengurus jenazah yang lebih wajib. Karena memang di dalam sholat juga ada mekanismenya. Seseorang kalau sedang dapat panggilan orang lain tidak perlu sesungguhnya membatalkan sholat. Seperti contoh misalnya saya sedang sholat dipanggil oleh Ustadz Maulana. Ustadz Habib. Sementara saya lagi sholat. Maka cukup saya kencangkan sholat saya. Allahu Akbar. Nah, itu berarti oh iya Ustadz lagi sholat. Nah itu boleh memberitahu bil isyarah yang tidak keluar daripada sholat. Intinya tidak boleh membatalkan ibadah kecuali darurat. Darurat di sini ada ular berbisa yang lewat atau akan terbunuh atau ada orang yang sedang butuh pertolongan. Kita lagi sholat di pinggiran kali, tempat kita sholat atau sungai, ada orang tenggelam, tolong. Nah, kita tiba-tiba ini sholat apa batalin, ini sholat apa batalin. Sekalipun yang tenggelam itu orang yang agak kurang kita senangi, ini sholat apa batalin, atau biarin aja. Maka hukumnya wajib menolong, kita kenal atau tidak kenal. Kenapa? Karena kewajiban didahulukan daripada sunnahnya. Nah oleh karenanya setiap kegiatan kewajiban kita di dalam sholat, di dalam ibadah tidak boleh ada isyarah manusia, tidak boleh ada gangguan-gangguan, termasuk melewati orang yang salat. Melewati orang salat itu kan membatalkan salat, maka boleh kita memukulnya. Kalau lewat depan orang salat boleh kita memukulnya jika dia tetap lewat di depan salat. Karena itu qati'ul ibadah, itu bagian dari memotong daripada ibadah. Boleh, artinya kita seperti ini. Sementara saya sedang sholat, demi jangan sampai terpotong sholat kita. Itu kalau kita mukul orang yang nangkes gimana ya? Kita pukul lagi. Gaya. Bagaimana kalau jemuran? Sekarang jemuran lagi sholat. Jemuran. Gludur. Hujan turun. Bagaimana dengan jemuran? Maka jangan batalkan sholat. Jangan. Jadi ada beberapa Apalah arti sebuah jemuran? Iya. Itu juga jemuran orang. Nah, buat imam tarawih kalau ada tikus di depan, bagaimana cara mengusirnya? Gimana? Bacalah surah An-Nas. Oh gitu. Langsung takut. Nas. Oh nasunya gitu sambil ngusir. Ya beda dong. Sama juga kalau ada minuman panas, kata Ustaz Bani, bacalah Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Oh sambil nyium, beda dong. Ustaz, daripada Ustaz nyontohin yang kayak gitu-gitu, mendingan kasih ada berita penting gak buat hari ini? Ada berita penting. Apa? Buat jamaah mumpung bulan suci Ramadan, alhamdulillahirabbil kita bersyukur CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui 2 cara, yakni melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka, maka lakukan melalui doa dan sedekah yang terbaik. Masya Allah. Dengan caranya gimana? Gampang, tinggal di scan nih, di bawah kita ada krisnya, langsung di scan. Ayo, ya, arahkan langsung, handphonenya ya, ke di situ. sini ya, di sini Arahkan ya. handphonenya ke sana cepat. Abis di scan langsung bisa sedekah di situ. 3, 2, 1, ayo cepat. Langsung dan jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.
Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan remehkan sholat tarawih. Langsung aja kita bahas lagi. Ustadz Syam, izin Ustadz. Bagaimana nih Ustadz, sebenarnya mana yang lebih diutamakan Ustadz? Tentang apa tuh? Badiah Isya atau taraweh? Karena ada orang yang udah nggak usah Badiah Isya deh, habis sholat Isya langsung aja taraweh. Gitu. Jadi sebenarnya yang penting yang mana sih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Ustadz. Tabik guruku, Ustadz Afif, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allahumma arhamna bil Quran. Dalam Al-Quran disebutkan untuk kita senantiasa mengejar ketakwaan itu sendiri, dan ketakwaan itu berbuah surga, dan ketakwaan itu berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ditanyakan antara dua sholat sunnah, jadi ini compare nih, perbandingannya sejurus nih. Kenapa? Karena sama-sama sholat sunnah. Perbandingan tuh harus begitu, harus adil. Jangan beda perbandingan, beda jenis diperbandingkan. Mana lebih utama, sholat isya atau sholat taraweh? Beda dong, satu wajib, satu sunnah. Kalau ini sama-sama sunnah nih, apa itu? Sholat sunnah ba'diyah isya dengan sholat sunnah taraweh. Kemudian dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama dilaksanakan habis Isya, sama-sama waktunya antara Isya sampai subuh. Maka yang mana yang lebih utama? Maka dikatakan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah jauh lebih utama dibandingkan sholat sunnah yang sendirian. Jadi kalau dikatakan sholat sunnah berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah sendirian. Yang mana yang berjamaah Bu? Tarawih atau ba'diyah? Tarawih. Berarti tarawih lebih utama daripada ba'diyah? Kecuali dalam kasus ini lebih utama ba'diyah. Kenapa? Karena sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW, dan disebutkan juga oleh para ulama kita bahwa ini ada susunannya sebenarnya. Sholat yang paling utama diantaranya sholat sunnah rawatib, qobliyah subuh, dan sholat sunnah rawatib yang lainnya. Baru setelah itu sholat-sholat yang lainnya seperti sholat sunnah wudu, sholat sunnah duha. Tapi sholat sunnah rawatib ini tinggi sekali keutamaannya. Maka ulama menyebutkan bahwa sholat sunnah ba'diyah isya itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah taraweh. Maka jangan ditinggalkan daripada sholat sunnah ba'diyah. Habis sholat isya silakan zikir wirid sebentar. Wirid yang paling bagus di bulan suci Ramadan diperbanyak, syahadat, istighfar, minta surga, minta jauh daripada neraka. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Setelah wirid bangun untuk bersolat sunnah 2 rakaat, yaitu solat sunnah ba'diyah. Setelah solat sunnah ba'diyah baru melaksanakan solat sunnah taraweh. Kenapa? Karena ternyata Nabi SAW tidak pernah sekalipun meninggalkan daripada solat sunnah rawatib ini. Itulah disebut dengan rawatib. Kenapa disebut dengan rawatib? Karena memang dia nempel sama solat itu. Baik di dalam Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, dia nempel sama si solat isya. Maka solat sunnah ba'diyah terlebih dahulu, baru melaksanakan solat taraweh. Bagaimana kalau dia telat Ustadz? Ada kemacetan mungkin di ibu kota ini terjadi. Mungkin dia sholat sunnah ba'diyahnya tidak dapat, tapi sampai di masjid orang udah taraweh, maka dia tadi sudah jelaskan sholat isya lah terlebih dahulu. Setelah sholat isya maka silahkan langsung sholat taraweh kalau memang tidak memungkinkan sholat sunnah ba'diyah. Tapi kalau ditanyakan lebih utama mana, maka ulama sepakat bahwasanya lebih utama sholat sunnah ba'diyah isya, baru setelah itu sholat sunnah taraweh. Alhamdulillah terjawab. Siap. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah.
Oke, sekarang saatnya ada di studio. Aku kasih kesempatan lagi untuk bertanya ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangan sebelah sini ya. Sebelah sini tadi udah. Sebelah sini, Ibu dulu deh. Silakan. Namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suharti dari Majelis Taklim Al-Ihsan, Kampung Cerewet, Bekasi. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Suharti biar lebih semangat nanyanya. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Afif. Ustadz Afif boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, udah disamperin Pak tuh. Ustadz, saya mau bertanya. Kewajiban sholat tarawih itu sebenarnya berapa rakaat? Soalnya ada yang 11 rakaat dan ada yang 23 rakaat. Demikian Pak Ustadz. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustadz Afif, silakan dijawab. Bismillah, walhamdulillah. Memang setiap bulan Ramadan ini selalu menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah 11, apakah 23? Alhamdulillah, jika kita bertanya hal tersebut berarti kita orang yang insya Allah mau bertarawih. Lillah. Alhamdulillah. Maka yang pertama adalah memang Nabi Muhammad di dalam riwayat Siti Aisyah. Tidaklah Nabi Muhammad SAW yusalli fi Ramadan wala fi ghairihi 11 rakaatan. Nabi Muhammad salat di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan 11 rakaat. Itu pendapat dari riwayat Siti Aisyah, kemudian banyak yang menggunakan 11 rakaat. Metodenya ada yang 2-2-2-2-1, ada yang 2-2-2-2 tutup witir 3, bahkan ada yang pakai gaya sebuah tim sepak bola, sebut saja Barcelona, 4-4-3. Waduh. Karena memang Siti Aisyah riwayatnya adalah 4-4-3 dan Rasul ditambahkan oleh Siti Aisyah wala tas'al an husnihinna. Jangan kau tanya tentang hebatnya sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil bagi yang 11 rakaat. Kemudian bagaimana dengan yang 23 rakaat? Karena fi ahdi Umar bin Al-Khattab, adalah di zaman Umar bin Al-Khattab mereka menambah rakaatnya berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW sholat di dalam bulan Ramadan 20 rakaatan. Beliau sholat 20 rakaat. Nah Umar bin Al-Khattab kemudian yang membuatnya menjadi jamaah. Makanya kata beliau, ni'matul bid'ah hadhi. Ini adalah bid'ah paling nikmat. Di mana kita berjamaah, kita melaksanakan sholat, diperbanyak sholatnya. Sehingga secara kesimpulan tidak ada satupun kewajiban yang pasti atau bilangan yang pasti dari Nabi Muhammad SAW. Jadi 11 rakaat boleh, 23 juga boleh. Dan lebih bagusnya lagi, kalau menurut pendapat kami adalah banyakkan bilangannya, 23. Kenapa? Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Bulughul Maram, bab masalah sholat sunnah. Ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Aslam, beliau bertanya, ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Aslam, kamu mau apa? Masya Allah, sal tu'alti, mintalah, kau akan diberi. Artinya dia minta, Nabi Muhammad akan berdoa. Dia tidak minta apa-apa ibu-ibu sekalian dan jamaah sekalian, dia tidak minta apa. Dia cuma minta, ala murafaqataka fil jannah. Saya pengen jadi tetanggamu ya Rasulullah di surga. Bayangkan, sahabat ini nggak minta kaya, sahabat ini nggak minta tahta. Dia pengen menjadi tetangga Nabi, nggak puas jadi tetangga Nabi di bumi, pengen di akhirat jadi tetangga Nabi. Kira-kira tetangga kita mau bareng kita nggak kira-kira? Aduh, mudah-mudahan, insya Allah ya. Insya Allah. Maka ketika hadis tersebut terjadi, beliau mengatakan fa'inni bikasrati sujud. Maka kalau kamu pengen menjadi tetangga saya di surga, banyakin sujud, artinya banyakin salat. Maka jika kita pengen Ramadan ini menjadi baik, banyakin rokaatnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan di zaman Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, mereka sholat 20 rokaat dengan 200 ayat. Ya Allah. Al-Mi'in, kurang lebih 200 ayat. Dan sampai disebutkan juga di dalam riwayat tersebut, kami yatawakka'u bi'asaim, mereka bersender dengan tongkatnya. Karena bituli ayatim. Oh, kayak gini. Mereka bersender. Okay. Nah, kalau kita nggak usah bersender karena kita baca Al-Hakumut.
Cepet ya. Kumut walasing gak usah nyender gitu ya. Cepet ya. Ini yang 200 rakaat suratul Imran. Iya. Itu terjadi di zaman Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Maka oleh karena itu dengan jarak dari Ba'da Isya kata Ustadz Maulana sampai mau subuh, artinya jarak yang panjang itu kita perbanyak rakaatnya. Insya Allah. Jadi 11 boleh, 23 boleh. Yang nggak boleh adalah udah nanya tapi nggak sholat gitu ya. Nah. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu sudah bertanya ya. Masya Allah, kejawab ya Bu ya. Alhamdulillah. Siapa ya Ibu? Kok Ibu tunjuk-tunjuk, Ibu takut apa gimana? Ya udah deh, Ibu boleh deh. Silakan berdiri, namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalmiah dari Majelis Taklim Al-Ihsan, Kampung Cerewet, Bekasi. Tepuk tangannya untuk Ibu Dalmiah. Sudah mau nanya, disemangatin dong. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau tanya ke Pak Ustadz Maulana. Ibu tahu aja. Mau nanya apa? Oke. Begini ya Pak Ustadz. Ya. Apakah sholat tarawih itu harus di masjid dan berjamaah? Boleh nggak di rumah? Soalnya begini, kalau kita ke masjid bawa anak kecil, punya cucu nih Pak, bawa anak kecil takutnya mengganggu orang lain, orang yang sedang sholat. Gimana tuh Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu kalau bawa cucu ke masjid takutnya Ibu gangguin orang lagi sholat gitu ya? Iya. Yang gangguin ibunya ya? Cucunya ya. Silahkan dijawab Ustadz Maulana. Izin Ustaz Afif dan Ustaz Sam dan semuanya guru-guru yang lagi nonton dan siapapun terima kasih banyak ikut bermajelis di bulan suci Ramadan. Pahala kita hari ini mau tahu nggak? Bagaikan orang salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah, amin. Jadi kita bahas salat sunnah dan ternyata ikut bermajelis, mendengarkan pengajian, majelis Islam Indah lagi nonton, mendapatkan pahala 1 gunung. Dan pahala 1 gunung itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Nah pertanyaannya Ibu, bisa nggak salat tarawih itu di masjid atau di rumah? Jawabannya bisa di masjid, bisa di rumah. Tapi alangkah bagusnya kalau di masjid. Kenapa? Karena kalau di masjid Ibu aman. Apa amannya? Aman daripada hitungan. Udah berapa rakaat ya? Udah berapa rakaat? Gak usah mikir sendiri ya. Yang kedua, ketika kita salat di masjid pasti banyak pahalanya. Langkah kakinya, syiarnya, kemudian pahala yang luar biasa. Apalagi kalau masjidnya ada apalagi ceramahnya, kan dapat pahala lagi di situ. Jadi semuanya jadi pahala. Semua jadi pahala. Gimana dengan anak kecil? Sebenarnya justru anak kecil itu bagus dibawa ke masjid. Kalau saya ya, kalau ditanya, boleh nggak anak-anak dibawa ke masjid? Bawa itu anak. Apalagi kalau anaknya sudah kumisan. Ya, Itu bawa. itu bukan anak-anak. Anak. Udah tua. Kan namanya anak-anak. Ya, Oh iya deh. justru saya tampilkan kan di masjid, di pesantren. Jangan ceramah dulu sebelum tampilkan anak kecil. Kalau bawa anak kecil, tampilkan anak kecil, pasti neneknya datang. Iya. Tetangganya datang karena cucuku mau tampil. Betul. Jadi masjid tetap penuh karena anak-anak ditampilkan. Dan usahakan jangan semua sapnya anak-anak semua. Kalau anak-anak semua bisa main. Iya. Coba diselipin orang tua salat berdampingan sama anaknya. Berdampingan, dia tidak mungkin dia bermain, pasti bapaknya. Hah. Atau tegur sendiri. Nah, teknik yang kita lakukan. Jadi kepada semuanya, jangan biarkan anak-anak kita tidak dibawa ke masjid. Nih kalau saya ya, apakah memang anak-anak itu kayak lari-lari, enggak apa-apa. Yang penting bukan mamanya lari-lari. Apalagi neneknya lari-lari. Nenek yang lari. Siapa yang mau isi masjid kalau nanti kita larang anak-anak datang? Oh iya benar Jangan juga. biarkan. Jadi Supaya tetap pembelajaran. dibawa tapi ada teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya. Apakah boleh salat tarawih di rumah? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi sanggup nggak hitungannya, bacanya pasti kul-kul terus ya. Guru terus Masya Allah tabarakallah. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Masya Allah tabarakallah. Kejawab ya Bu ya. Jadi dibawa aja nggak apa-apa, dijagain. Yang penting jangan ibu yang lari-lari di masjid ya.
Ibu mau nanya, silakan berdiri. Namanya siapa sih? Ya. Waalaikumsalam. Boleh ulang lagi Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa Bu? Udah boleh Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah, udah. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Al Ihsan, Kampung Cerewet, Bekasi. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Tuti. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau tanya sama Ustadz Sam. Ya, Ibu Tuti. Bagaimana hukumnya imam membaca surat pendek-pendek dan cepat-cepat dalam sholat taraweh? Apakah tarawehnya masih diterima atau tidak Pak Ustadz? Gitu ya. Sekian, Imamnya ngumpet, udah baca pendek-pendek ngumpet lagi Bu. sekian Ini terima, tersangkanya. Udah pendek cepet lagi ya baca suratnya. sekian terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tapi pertanyaannya Ibu suka apa nggak kalau imamnya begitu? Kenapa? Ibu suka nggak kalau imamnya bacaannya pendek dan cepat? Enggak, Wah yakin. Masa sih? Coba tanya ibu yang di bawahnya. Ibu suka nggak? suka. Kalau saya sukanya yang sedang-sedang aja. Gitu. Terima kasih Ibu, tepuk tangan sekali lagi dong. Tapi Silakan guru-guruku, dijawab, Ustaz Ustaz. Maulana, Ustaz Afif, Mas Soni, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kembali kita bikin perbandingan yang harus sejalan selurus. Ada orang yang bikin perbandingan begini. Bagusan mana? Terawih 8 rakaat tapi bacaannya pelan-pelan, tartil, panjang. Atau terawih 23 tapi bacaannya cepat. Ini tidak sejurus. Salah pertanyaannya. Kalau mau pertanyaan benar begini. Yang mana yang bagus? 23 pelan atau 23 cepat? Nah, baru sama-sama 23. Kalau 8 pelan, 23 cepat seakan-akan mengarahkan bahwa 23 itu tidak bagus. Subhanallah. 23 itu buru-buru. Tidak seperti itu. 23 bagus. 8 rakaat juga bagus. Kalau dia menjadikan sholat itu malam-malam Ramadannya dia dirikan dengan baik, dengan keimanan dan ihtisaban. Maka dia akan diampuni dosanya. Nah pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau ada imam bacaannya pendek-pendek terus, singkat-singkat dan cepat-cepat. Yang ditanyakan ibu apakah sholatnya tetap sah atau tidak? Sholatnya siapa bu? Sholatnya imam. Kalau sholatnya imam tetap dia sah selama dia menjaga tumak ninahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Allahu akbar. Oh, itu doang. Sampai situ doang. Pendek kan? Pendek. Tapi dia menjaga. Daripada yang panjang, lambat, akan tetapi dia tidak menjaga daripada tumak ninahnya. Mungkin belum tentu yang panjang itu sah, belum tentu yang pendek itu tidak sah. Maka diperhatikan daripada tumak ninahnya, bacaan Al-Qur'annya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, minimal ketika membaca inni wajjahtu itu khusyuk, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dikhusyukkan, kemudian ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh itu dikhusyukkan dalam sholatnya. Maka apakah imamnya sah? Sah. Makmumnya yang ditanyakan nih. Makmumnya apakah dia sah? Makmumnya juga sah. Kenapa? Al-Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam. Wabil khusus sholat ini adalah sholat yang Al-Fatihahnya dijaharkan.
Ya. dijaharkan. Cuma ada sedikit tambahan sedikit, Gimana? mudah-mudahan sempat waktunya. Ya. Ibu kalau sholat jangan bengong. Hah? Jadi kalau imamnya baca bacaan ayat, ibu mesti mendengarkan dengan baik. Beda mendengarkan dengan kedengeran. Oh, Kalau kedengeran baik. tuh pikirannya kemana-mana, telinganya dengerin. Itu kedengeran. Itu kedengeran. Kalau Oh. mendengarkan tuh dia benar-benar dengarkan itu bacaannya dengan baik-baik. Masya Allah. Dan biasanya yang didengarkan dengan baik-baik adalah yang dihafal oleh makmum dan itu ada pada surah pendek. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Siap tepuk tangannya untuk kita semua pada pagi hari ini. Jamaah ada di rumah, jangan kemana-mana. Ini ada informasi penting banget yang mau disampaikan sama Kak Fadli dan juga Aiman. Apa kira-kira ya? Langsung aja kita lihat, silakan. Masya Allah jamaah Islam itu indah. Ya Allah ya Robi, dari tadi teman saya duduk di sebelah saya di sini ya kan. Dari tadi matanya nunduk terus ngeliat handphone. Kayaknya dia lagi bingung apa yang lagi dicari sih sebenarnya Iman ini. Maaf nih Mas, ketahuan. Aku tuh lagi bingung banget mau beli apa buat persiapan buka puasa nanti. Soalnya mana keluarga aku tuh ya pengen yang praktis-praktis. Ih Aiman, nih buat jamaah juga yang di rumah ya. Gak usah pusing nih. Aku ada Goodness Kurma Ajwa. Susu steril yang mengandung kurma ajwa dari Madinah. Jadi praktis buat buka puasa. Maaf banget ya Mas. Kalau ini buat keluarga aman gak ya Mas? Soalnya saya tuh suka hati-hati banget kalau buat keluarga. Waduh, Masya Allah Aiman, tenang aja. Pasti aman insya Allah. Nah kurma ajwa yang ada di Goodness Kurma Ajwa ini adalah kurma pilihan yang berasal dari tanah suci Madinah loh. Selain itu juga mengandung kebaikan dari susu steril. Dan yang paling penting produk ini halal ya. Masya Allah. Kalau gitu cocok banget nih buat nemenin keluarga buka puasa setiap hari. Tapi rasanya gimana nih Mas Fadli? Wah pokoknya tenang aja ya buat Aiman dan juga jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Goodness Kurma Ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret dan cocok banget buat buka puasa. Dan yang aku suka nih, satu kaleng Goodness Kurma Ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Kalau gitu sih, aku sering banget lihat Goodness Kurma Ajwa ini di minimarket dan juga toko terdekat. Kalau gitu, aku mau mulai stok deh. Minum satu kaleng Goodness Kurma Ajwa untuk berbuka ya. Oke, pokoknya buat Aiman dan juga semua jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ayo sama-sama kita berbuka puasa dengan Goodness Kurma Ajwa. Goodness Kurma Ajwa, manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita masih akan lanjut lagi, kembali akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita pada pagi hari ini. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini solusinya Iman. Buat keluarga pas Nggak usah scrolling terus. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu pertanyaan terakhir untuk hari ini ya. Ada satu pertanyaan. Iya dong, buat Ustadz Maulana dan Ustadz Afif. Aku bacain ya. Iya dong. Sholat tarawih biasanya akan ramai dan bersemangat ketika di awal 10 Ramadan saja. Iya. Bagaimana nih agar bisa tetap konsisten sampai sebulan full dan untuk melaksanakan sholat tarawihnya dan keutamaannya, manfaatnya apa sekalian? Ustadz Afif dulu. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Agar kita konsisten di dalam sholat tarawih. Yuk sama-sama kita pikirkan bahwa jangan-jangan ini adalah tarawih terakhir kita. Itu dia. Titipkan itu di hati kita. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita semangat. Jangan sampai barangkali kita berleha-leha lalai. Ingat, kematian senantiasa mengintai kita. Artinya, ia akan datang kapanpun, maka gunakan waktumu. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa ladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Senantiasa kita jadikan tarawih ini adalah satu capaian terbaik. Sampai nanti di akhir Ramadan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Allahumma Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz Afif, Ustadz Maulana.
Nah, buat semuanya, kalau mau semangat tarawihnya, tadi saya sudah sampaikan keutamaan setiap malam-malam Ramadan. Ternyata pahala tarawih itu makin naik Ramadan, makin besar pahalanya. Sekali lagi, makin naik Ramadan, makin besar pahalanya. Di 10 awal Ramadan kita mendapatkan rahmat, di 10 pertengahan kita dapat ampunan, dan di 10 terakhir pembebas dari api neraka, dan luar biasa. Dan kemudian kalau mau ada tipsnya, niatkan yang baik, bikin jadwal, bikin target, bikin target. Kalau kita punya target, insya Allah rugi rasanya kalau saya tidak ikut tarawih. Terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz Syam izin doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين يا الله terimalah seluruh amalan ibadah kami ya Allah setiap rukuk sujud kami ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah dan terima puasa zakat kami ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah.